Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Hasil Analisis Perbankan BSI dan Fintech Dana Syariah Indonesia. Kami beranggotakan Indri, Hoirunisa, Ruth Eliani, Sri Yulianti, dan Saifani. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang didukung oleh penerapan dual banking system, di mana perbankan konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Perbankan syariah hadir tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga menawarkan sistem yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari riba, goror, dan masyir. Seiring perkembangan teknologi, sektor keuangan mengalami transformasi melalui fintech yang memberikan kemudahan akses layanan secara cepat dan efisien, termasuk munculnya fintech syariah sebagai inovasi berbasis digital yang tetap berpegang pada prinsip syariah. Namun, perkembangan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal, serta belum maksimalnya integrasi dalam perbankan syariah dan fintech. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk membandingkan keduanya dalam aspek layanan, inovasi, dan pengalaman pengguna guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perannya dalam sistem keuangan di Indonesia. Saya Saifani, saya ingin menjelaskan terkait hasil observasi pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saat saya tiba di bank, customer service melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam. Bahasa yang digunakan sudah sangat santun sekali, lemah lembut, dan juga penjelasannya sangat detail dan mudah dimengerti, terutama pada bagian penamaan yang mungkin masih awam bagi kita secara prinsip-prinsip syariah. Penjelasan melingkupi produk-produk dan juga promo-promo yang sedang ada pada bank tersebut. Promo ini dijelaskan menggunakan media seperti brosur atau juga seperti penggunaan di dalam fitur mobile banking atau Beyond yang dinamakan mobile bankingnya BSI. Kemudian produk-produk tersebut dibagi dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah kategori tabungan. Tabungan ini punya 4 jenis. Jenis yang pertama adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah pada prinsipnya adalah sebuah titipan atau simpanan yang dipercayakan kepada bank tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan atau keuntungan. Secara teknis bank dapat mengelola dana tersebut simpanan dari nasabah, namun kewajiban bank adalah memastikan jika dana itu selalu tersedia seumpama nasabah sewaktu-waktu ingin menarik kembali dananya. Yang kedua adalah tabungan mudharabah. Mudharabah ini adalah akad jual beli menggunakannya, di mana terdapat margin yang disepakati di awal. Ini tentunya dana dioperasionalkan kepada sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang yang sudah terjamin halal. Yang ketiga ada tabungan haji. Tabungan haji ini diperuntukkan untuk nasabah yang memang ingin memiliki kuota pada slot gaji atau slot haji, dan Bank BSI bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Pada prinsipnya tabungan ini melalui 2 akad, bisa dengan akad wadiah tadi, di mana hanya disimpan saja tidak ada keuntungan, atau dengan akad mudharabah. Mudharabah ini dapat diaplikasikan mengingat tabungan haji ini berdurasi sangat panjang, yang mana sebenarnya pada praktiknya secara teknis tabungan mudharabah di konvensional itu sama seperti deposito jangka panjang. Kemudian setelah itu, selain tabungan haji, terakhir ada tabungan giro syariah. Tabungan giro syariah ini adalah tabungan yang biasanya disasar atau digunakan oleh para pelaku usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Tujuannya adalah dapat memperoleh akses unlimited atau akses dengan transaksi yang cukup besar. Terkadang dengan tabungan wadiah atau murabah ini kita punya limitasi untuk misalnya transfer atau penerimaan dana segala macamnya. Ditambah melalui tabungan giro ini kita bisa mendapatkan fasilitas cek dan giro secara fisik yang bisa kita edarkan kepada penerima. Tapi dalam era digital ini giro sudah berkembang di dalam internet bankingnya. Jadi kita tetap selain bisa menggunakan fisiknya, kita juga bisa akses melalui internet banking. Oh, dan yang keempat, ini ada juga tabungan yang sifatnya adalah reksadana syariah. Sifatnya ini sama, adalah sebuah saham. Perbedaannya ya saham-saham yang dibeli adalah saham-saham yang memang juga sekitar dalam syariah, tidak keluar dari prinsip syariah. Lalu produk berikutnya selain tabungan adalah pembiayaan. Pembiayaan pertama itu ada KUR syariah. Ini adalah unggulannya BSI, di mana KUR itu adalah kredit usaha rakyat yang mendanai atau memberikan modal kepada UMKM. Rentangnya bisa dari mulai 5 juta, 10 juta, sampai dengan beberapa ratus juta dengan syarat-syarat tertentu. Yang paling menarik daripada KUR ini adalah margin yang ditetapkan itu 6% tarif rate, di mana di dalamnya sudah terdapat subsidi dari pemerintah. Dan margin ini bersifat flat, tidak floating, sampai pada masa tahun terakhir kita membayar cicilan atau angsuran itu. Jadi dari awal akad, persentasenya berapa, marginnya sampai akhir itu akan tetap sama. Terus yang kedua, ini ada pembiayaan multiguna. Multiguna ini sesuai dengan namanya, dia bisa membiayai apa saja, seperti misalnya renovasi rumah, kemudian misalnya renovasi perbaikan kendaraan, atau misalnya untuk pernikahan atau misalnya pendidikan, itu bisa. Namun yang membedakan adalah disyaratkan bahwa yang mengajukan itu sudahlah selain nasabah BSI, ia juga memiliki sistem penggajian atau payroll di dalam BSI, sehingga sistem pembayarannya akan menjadi auto debit pada saat penggajian. Yang ketiga adalah pembiayaan untuk GRIA atau hunian rumah. Jadi ini adalah pembiayaan jangka panjang, di mana nasabah bisa mengajukan untuk pembelian KPR rumah, bisa rumah baru ataupun rumah bekas. Ini juga tidak ada floating rate atau
tetap margin yang diberikan adalah sama karena akad yang dipakai mudharabah jual beli, tidak akan berubah. Mungkin nanti kalau ada perubahan pun, misalnya saat kita ingin pelunasan lebih cepat, biasanya di bank-bank lain itu ada penalti ya. Kalau di bank syariah ini itu tidak ada penalti. Mungkin yang beda adalah penyesuaian nominal margin saja atas penyelesaian lebih cepat begitu. Nah, yang keempat itu ada pembiayaan untuk kendaraan, namanya BSI Auto. Ini prinsipnya sama seperti leasing, di mana Bank BSI juga bisa mendanai pembelian terhadap kendaraan, motor, dan mobil segala macam. Prinsipnya sama saja, tetap dengan mudharabah jual beli. Kemudian produk yang ketiga ini adalah produk investasi. Investasi pertama adalah beli emas. Nah, program yang digunakan itu adalah beli emas dengan nominal paling kecil atau bisa dengan angka yang lebih murah. Karena di sini BSI memandang bahwa anggapan orang membeli emas itu sangat mahal, sehingga BSI mengeluarkan program di mana tabung di emas itu bisa dengan harga yang lebih murah, dimulai dari 50.000 dengan mendapatkan 0,05 gram logam mulia. BSI sendiri bekerja sama bersama dengan Antam ya. Dan di dalam produk ini juga ada skema gadai. Jadi kalau kita punya bentuknya itu bukan bentuk fisik yang dibeli tabungannya, tapi dalam bentuk seperti portofolio. Tapi nanti kalau kita sudah tabungannya banyak dalam emas ini dan kita mau jadikan fisik itu bisa. Hanya saja ada biaya tambahan untuk cetak portofolionya, untuk menjadi cetak jadi emas sertifikatnya lah gitu, dan di bawah fisiknya. Itu tabungan emas. Kemudian cicil emas, ini juga ada program cicil emas di mana Bank Syariah Indonesia ini membelikan terlebih dahulu emasnya kepada Antam. Kemudian kita akan membelinya dengan cara angsuran atau dicicil. Besaran margin tentu saja ditentukan di awal pada saat akad. Ini juga prinsipnya mudharabah jual beli. Fisik akan diterima setelah pembiayaan terselesaikan di akhir. Tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu atau berhenti di tengah-tengah. Kalau mau itu dia sistemnya akan pelunasan lebih cepat gitu ya. Terus juga ada investasi. Reksadana tadi masuknya investasi ya, maaf, salah. Oke, nah selain itu ada juga pelayanan digital. Produk lainnya itu sekarang tuh mobile banking beyondnya BSI, dan mungkin juga diseragamkan, sudah mulai seragam dengan bank-bank lain ya, sudah terintegrasi juga dengan fintech, dan juga sudah banyak aplikasi di dalamnya yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Seperti di dalamnya juga sudah ada untuk pembayaran zakat, infak, wakaf, kemudian pembayaran pendidikan, pembelian token, dan lain-lain sebagainya. Untuk wawancara kami melakukan 2 sesi wawancara, yaitu kepada petugas bank Fatin Hanifah selaku Pawning Sales Officer di area Jakarta Barat, dan Rahmat Setiawan selaku pengguna fintech dari Dana Syariah Indonesia. Biasa wawancara dengan Bu Fatin, kami memiliki 3 poin utama. Yang pertama, implementasi akad. Dalam praktik pembiayaan, Bank Syariah Indonesia menerapkan berbagai akad, yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara, akad murabahah menjadi yang paling dominan digunakan dalam produk konsumtif dan kur. Prosedur umum dimulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, hingga penentuan akad. Dalam implementasi akad murabahah, bank umumnya menggunakan skema murabahah bil wakalah, di mana bank memberikan mandat kepada nasabah untuk membeli objek pembiayaan. Secara prinsip, bank wajib memastikan perpindahan kepemilikan barang terjadi sebelum dilakukan penjualan kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ketiga, ada kolaborasi dengan fintech atau pihak eksternal. Untuk memperluas pasar, BSI sangat aktif bekerjasama dengan pihak eksternal seperti marketplace, fintech lending, dan fintech pembiayaan. Itu mereka juga bekerja sama dengan vendor resmi untuk mendistribusikan mesin edisi dalam program promosi seperti Gold to Baitullah. Kolaborasi ini bermanfaat untuk meningkatkan volume transaksi dan dana pihak ketiga. Selain itu, meningkatkan penetrasi pasar tanpa memperbanyak cabang fisik yang memerlukan biaya yang mahal. Manfaat bagi nasabah yaitu kemudahan bertransaksi. Nasabah bisa melakukan transaksi di mana saja melalui aplikasi dan agen terdekat. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati promo menarik. Selanjutnya ada wawancara dengan pengguna fintech dari Dana Syariah Indonesia, yaitu Bapak Rahmat Setiawan. Dari hasil wawancara ada beberapa insight, yaitu yang pertama, pengalaman pengguna. Bapak Rahmat ini pertama kali tertarik untuk melakukan investasi di Dana Syariah Indonesia ini dikarenakan rekomendasi dari orang sekitar. Dan yang kedua, karena imbal hasil yang didapatkan. Imbal hasil yang didapatkan dari Dana Syariah Indonesia ini bisa mencapai 18% dengan potongan kurang lebih 5%, sehingga hasil yang didapat adalah 13%. Dengan imbal hasil yang tinggi ini membuat Pak Rahmat tertarik untuk melakukan investasi. Dan yang kedua, ada akad yang digunakan, yaitu DSI ini memiliki akad wakalah bil ujrah, yaitu pelimpahan kuasa dari pemberi dana kepada penyelenggara untuk melakukan perjanjian dengan penerimaan pembiayaan yang disertai dengan imbal hasil ujrah atau fee. Imbal hasil ini dibayarkan oleh DSI kepada para lender di setiap bulannya. Insight yang kedua yaitu faktor kepercayaan. DSI ini telah memiliki legalitas OJK sehingga memberi rasa aman dan dari investasi bodong. Sedangkan label syariah memberikan ketenangan spiritual bahwa keuntungan bebas riba. Insight yang ketiga yaitu perbedaan dengan platform konvensional. Menurut beliau, fintech syariah lebih transparan karena ada underlying aset yang jelas. Misalnya, dana diinvestasikan kepada proyek pembangunan perumahan. Selain itu, akadnya juga sudah jelas, yaitu akad wakalah bil ujrah. Memberi posisinya bukan sebagai pemberi pinjaman yang mengharap bunga, melainkan sebagai pemberi kuasa dengan imbalan jasa yang jelas. Yang keempat,
Yang keempat, ada kendala yang dihadapi Bapak Rahmat ini mengeluhkan dua hal. Yang pertama, keamanan cyber. Proses pemulihan akun dinilai terlalu sederhana, hanya via email dan nomor HP, sehingga rawan peretasan. Yang kedua, dan yang paling signifikan ini resiko gagal bayar. Beliau pernah mengalami kerugian karena proyek yang didanai fraud. Ini menyadarkan bahwa label syariah dan izin OJK tidak menghilangkan risiko bisnis murni. Dari hasil wawancara, kami menarik dua kesimpulan penting. Yang pertama, BSI unggul dalam hal stabilitas, proses ketat, dan keamanan. Dan yang kedua, fintech syariah unggul dalam akses cepat, imbal hasil tinggi, dan fleksibilitas. Tetapi memiliki resiko lebih besar, baik dari sisi keamanan sistem maupun gagal bayar. Di sini saya akan menjelaskan analis dan produk juga layanan Bank Syariah Indonesia Fintech. Bank Syariah Fintech adalah layanan digital dari Bank Syariah Indonesia yang fokus ke ekosistem syariah. Adapun produk layanan utamanya dari Bank Syariah Indonesia Fintech ini antara lain satu, Bank Syariah Indonesia Mobile, yaitu fungsinya untuk transfer, bayar zakat, QRIS, top up, e-wallet. Keunggulannya all-in-one fitur Islami. Terus ada lagi BSI QRIS, yaitu untuk bayar scan QR di merchant. Keunggulannya biaya minimal itu 0%. Jadi ini 0% ini untuk UKM mikro. Tuh. Ada lagi BSI Net, ini adalah untuk mobile and banking, yaitu untuk pembayaran, untuk transfer, dan untuk tarik tunai, dan untuk pembayaran lainnya. Ada lagi BSI Emas Digital, yaitu pinjaman multiguna online. Ini artinya nasabah dalam pengajuan tidak harus datang ke kantor cabang, tapi dilakukan dengan secara online. Dan ada juga BSI Merchant, yaitu untuk para pemilik usaha, maksudnya untuk pengusaha di sini. Di sini terutama pembayarannya itu bisa secara online dan untuk transaksi di BSI Fintech-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi komparatif. Evaluasi komparatif ini membedah perbedaan mendasar antara model perbankan syariah dengan inovasi fintech syariah. Berdasarkan hasil observasi pada KUR, BSI dan wawancara pengguna Dana Syariah Indonesia atau singkatan dari DSI, ditemukan bahwa meskipun keduanya berpijak pada nilai syariah yang sama, keduanya menawarkan proposisi nilai yang sangat berbeda bagi pengguna. Bank Syariah Indonesia atau yang disebut dengan BSI merepresentasikan model keuangan yang menitik beratkan pada aspek stabilitas, kepercayaan tinggi atau yang disebut dengan high trust. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang ketat melalui verifikasi faktual dan keterlibatan sumber daya manusia. Dalam proses survei, meskipun proses ini memakan waktu lebih lama, mencapai 30 hari dalam kasus KUR, pendekatan ini menjamin keamanan dana umat serta memberikan biaya modal yang jauh lebih kompetitif melalui subsidi margin pemerintah. Di sisi lain, fintech syariah, yaitu DSI, hadir sebagai disruptor yang mengedepankan kecepatan teknologi dan aksesibilitas tanpa batas. Dengan mengandalkan algoritma digital, fintech mampu memangkas birokrasi fisik yang selama ini jadi hambatan. Namun, kecepatan ini datang dengan kompensasi resiko yang lebih tinggi, baik dari sisi keamanan akun maupun resiko gagal bayar yang sesungguhnya ditanggung oleh investor, serta biaya layanan uzrah yang lebih tinggi dibanding produk bank bersubsidi. Analisis temuan komparatif. Berdasarkan perbandingan tabel ini, dapat ditarik 3 poin analisis utama. Trade-off antara kecepatan dan keamanan. Pengalaman pengguna menunjukkan adanya pertukaran atau disebut dengan trade-off. Nasabah bank bersedia menunggu lama demi keamanan dan biaya rendah. Sementara pengguna fintech mengejar efisiensi waktu dan imbal hasil tinggi, meski harus berhadapan dengan resiko keamanan digital yang lebih rentan. Segmentasi pengguna. Terdapat perbedaan psikografis yang jelas. Produk perbankan lebih diminati oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal stabil jangka panjang. Sedangkan fintech syariah lebih menarik bagi individu yang memiliki kelebihan likuiditas dan memiliki profil resiko moderat tinggi. Risk taker. Legalitas versus resiko tinggi. Temuan penting dari wawancara adalah bahwa pengawasan OJK dan label syariah tidak serta-merta menghilangkan risiko kerugian bisnis. Hal ini menegaskan prinsip Al-Ghurnu Bil Ghurmi. Keuntungan muncul bersama risiko, yang nampak lebih nyata pada model P2P lending dibanding perbankan tradisional. Saya akan menjelaskan tentang tantangan strategis dan akselerasi sinergi digital. Meskipun perbankan syariah dan fintech syariah memiliki visi yang sejalan, namun dalam prakteknya ada gap yang menghambat integritas optimal seperti 1. Fragmentasi sistem teknologi. Saat ini sistem teknologi antara perbankan syariah dan fintech syariah masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga untuk proses integrasi data nasabah butuh biaya yang besar. Kedua, kesenjangan regulasi dan kepatuhan syariah. Sistem regulasi dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah lebih ketat dibandingkan dengan fintech syariah. Ketiga, krisis kepercayaan publik. Masyarakat memandang fintech dan bank merupakan dua entitas yang berbeda secara keamanan. Pada fintech terjadi maraknya fintech ilegal, sedangkan perbankan dianggap belum nyata dalam hal integrasi digital. Keempat, literasi keuangan syariah yang rendah. Banyak nasabah yang belum mengetahui bahwa sinergi antara bank dan fintech sebenarnya dapat menguntungkan mereka. Adapun strategi akselerasi dan solusi terintegrasi antara perbankan dan fintech syariah dapat dilakukan dengan beberapa opsi solusi seperti standarisasi open banking syariah, harmonisasi fatwa DSN MUI khusus fintech bank, dan melalui kampanye edukasi ekosistem digital syariah terpadu. Adapun kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dalam hasil analisis ini yaitu perbankan syariah dan fintech syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan yang lebih mudah diakses masyarakat. Digitalisasi oleh BSI melalui konsep Beyond Banking berhasil mengubah layanan tradisional menjadi lebih praktis dan terintegrasi secara finansial maupun spiritual. Produk KUR syariah tetap menjadi pilihan unggulan karena margin rendah, namun proses yang masih lama menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem operasional. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech menjadi kunci untuk menggabungkan kepercayaan dan stabilitas dengan kecepatan serta efisiensi teknologi. Hambatan utama terletak pada standarisasi teknologi.
perbedaan interpretasi fatwa, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Regulator diharapkan dapat mempercepat standarisasi open banking syariah, serta menyelaraskan regulasi agar akad digital lebih fleksibel, namun tetap sesuai prinsip syariah. Perbankan syariah perlu mulai memanfaatkan data alternatif dari fintech untuk mempercepat proses penilaian kredit tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Industri fintech syariah diharapkan meningkatkan transparansi akad dan memperkuat kolaborasi dengan perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekian pemaparan isi dari makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.